Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Mufliya Wahyuningsi dengan NIM 22211010114 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember akan menjelaskan terkait pembuatan peta tematik kasus demam berdarah berdasarkan puskesmas di Kabupaten Jember. Langkah-langkah yang diperlukan yakni mulai dari pengumpulan data, geoprocessing, hingga layouting peta. Nah, langkah awal yang diperlukan yakni pengumpulan data. Data yang diperlukan pertama yakni data peta wilayah. Nah, teman-teman bisa mendownload melalui GADM ini. Nah, kemudian bisa klik data, klik country, kemudian bisa di search Indonesia. Dan klik atau download yang format save file ini. Nah, apabila sudah mendownload, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian data yang kedua dan data yang tidak kalah penting yakni data kasus kesehatan atau penyakitnya. Di sini saya menggunakan data demam berdarah di Kabupaten Jember dan didapatkan dari profil kesehatan Kabupaten Jember penyakitnya. Nah, di sini saya menggunakan demam berdarah. Nah, data tersebut teman-teman bisa peroleh dari profil kesehatan Kabupaten Jember pada tahun 2023. Nah, di mana? Nah, biasanya terdapat pada lampiran, di sini sudah ada data-data kasus kesehatan beserta angka-angkanya yang mungkin cukup lengkap. Teman bisa scroll ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada kasus demam berdarah dengue menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas Kabupaten Jember. Nah, jadi data-data ini bisa teman-teman kelompokkan nantinya. Nah, namun di sini kan masih bentuk PDF dan kalau misalnya di impor ke Quantum GIS otomatis tidak terbaca. Maka teman-teman harus menginputkan data ini ke Excel. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menginputkan data-data tersebut ke dalam Excel agar nantinya dapat terbaca oleh Quantum GIS. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian langkah awal yang dilakukan yakni teman-teman bisa langsung mengimpor data peta wilayah atau langsung di drag yakni dengan peta wilayah GADM 41 IDN 4 ini yang dalam format SHP. Langsung saja di drag ke Quantum GIS. Nah, seperti ini sudah muncul peta Indonesia. Namun saya hanya menggunakan peta Kabupaten Jember. Hingga bagaimana? Nah, caranya klik kanan, kemudian filter, dan klik NIM 2. Karena saya membutuhkan Kabupaten Jember, klik 2 kali, kemudian klik sama dengan, dan search all. Di sini saya search Jember. Nah, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul peta Kabupaten Jember. Nah, karena ini terlalu kecil, teman-teman bisa zoom full petanya. Nah, kemudian saya ingin save peta ini dengan cara klik bagian kuning, select ini. Nah, kemudian teman-teman bisa select bagian yang ingin disimpan. Nah, seperti ini. Apabila sudah kuning seperti ini berarti sudah terpilih semua, maka langsung klik kanan, export, save feature as. Nah, jangan lupa formatnya yakni save file dengan name-nya bebas. Klik OK dan klik OK seperti ini. Apabila sudah seperti ini, maka yang peta Indonesia ini teman-teman bisa remove aja atau teman-teman bisa hapus. Oke, nah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yakni teman-teman bisa menginputkan data kasus kesehatan atau penyakit ke Quantum GIS. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menginput data ke Excel. Nah, apabila teman-teman lihat, di sini di Open Attribute Tabel ada banyak kolom yang sebenarnya tidak diperlukan. Maka teman-teman bisa delete atau remove kolom tersebut dengan cara klik tanda pensil, kemudian klik tanda silang di sini, delete file. Oke, kemudian kan yang dibutuhkan hanya NIM 3 dan 4, maka yang lainnya bisa dihapus saja. Oke, seperti ini, klik OK. Nah, kemudian update all. Nah, teman-teman di sini di atribut tabel ada NIM 3 dan NIM 4, maka teman-teman bisa menginputkan di Excel juga NIM 3 dan 4 dengan tulisan yang sama persis. NIM underscore 3 dengan huruf caps lock semua. Dan di sini ada puskesmas dan DBD, teman-teman bisa tambahkan itu karena saya akan membuat data peta tematik berdasarkan puskesmas, maka ditambahkan puskesmas. Nah, dilihat lagi di sini penulisan kecamatannya juga harus sama persis. Contoh, Gumuk Mas penulisannya Gumuk spasi Mas. Maka di Excel juga sama. Nah, Gumuk
spasi mas. Begitu juga yang lainnya, berdasarkan huruf kapitalnya, kemudian spasinya, titik koma dan lain sebagainya itu harus sama persis agar dapat terbaca oleh Quantum GIS seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah menginputkan data ke Excel, maka langkah selanjutnya yakni bisa klik Open Data Search Manager di kiri atas, kemudian klik Delimited Text, kemudian di file name ini teman-teman bisa menginputkan data tadi, yakni saya menggunakan ini, DBD, kemudian klik 2 kali. Jangan lupa untuk geometry definition-nya diklik No Geometry. Nah, di bagian bawah sini sudah terbaca. Apabila sudah terbaca, maka sudah aman teman-teman datanya. Kemudian langsung aja klik Add ini, oke. Kemudian langsung di close aja. Nah, apabila dilihat di Open Atribut Tabel, nah di sini sudah ada NEM 3, NEM 4, puskesmas, dan kasus kesehatannya. Namun, apabila dilihat di sini, nah Open Atribut Tabelnya ini masih berdiri sendiri, tidak gabung yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik kanan, kemudian Properties, nah kemudian klik Joins. Nah, klik tanda plus hijau ini bagian bawah, kemudian dipilih DBD fix-nya tadi, kemudian NEM 4 karena NEM 4. Jangan lupa custom fault names-nya di delete saja. Kemudian oke dan apply. Dan langsung close aja. Nah, coba kita open atribut tabel. Nah, di sini sudah gabung jadi satu kan, ada NEM 3, NEM 4, puskesmas, dan DBD. Nah, tapi dalam peta ini masih berdasarkan desa dan kecamatan di Kabupaten Jember. Sedangkan yang saya inginkan yaitu peta berdasarkan puskesmas. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan fitur dissolve. Nah, di bagian vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian dissolve. Nah, apa yang dissolve? Nah, ini peta Kabupaten Jember. Kemudian yang di-dissolve tentu saja puskesmas dan DBD, karena saya ingin membutuhkan peta DBD berdasarkan puskesmas. Kemudian setelah itu klik OK dan klik Run. Oke, setelah ini terus aja. Nah, ini merupakan peta Kabupaten Jember berdasarkan puskesmas, seperti itu. Nah, ini kan hanya masih kosongan, kita tidak bisa membaca peta tersebut. Nah, bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan labeling dan kategorisasi. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik kanan, kemudian Properties, dan Simbologi. Nah, maaf teman-teman, jangan lupa yang diklik ini adalah yang di bagian dissolve ini ya. Nah, Properties, kemudian Simbologi, klik yang Graduate. Jangan lupa value-nya diisi DBD, karena ini kan pengen tahu kategorisasi DBD berdasarkan puskesmas tersebut ya. Nah, biasanya kalau remnya ini yang paling umum adalah red ini. Nah, untuk modenya menggunakan equal count, kemudian classify. Nah, di sini kan ada 5 ya. Saya menggunakan 3 klasifikasi saja. Nah, ini bisa disesuaikan berdasarkan panduan berdasarkan Kemenkes atau mungkin WHO. Di sini saya menggunakan panduan dari Kemenkes. Ini ada 3 klasifikasi. Jadi saya mengikuti rendah kurang dari 10, sedang 10 hingga 49, dan tinggi sama dengan atau lebih dari 50. Nah, maka di sini juga dituliskan yang sama. Nah, untuk 0 sampai 10 ini itu rendah. Tulis rendah. Kemudian 10 hingga 49 itu adalah sedang. Dan 49 hingga 54. Nah, mengapa upper value-nya di sini otomatis 54? Karena data DBD di Puskesmas Kabupaten Jember ini paling tertinggi itu 54. Jadi nanti data upper value di bagian air ini akan menyesuaikan data teman-teman. Kemudian setelah itu klik OK, kemudian klik Apply dan OK. Nah, di sini sudah terbentuk beberapa klasifikasi DBD berdasarkan puskesmas. Nah, tapi ini masih belum ada nama-namanya, maka teman-teman bisa menggunakan fitur labeling. Nah, bisa klik, teman-teman bisa klik di bagian layer ya, klik layer. Kemudian di sini ada fitur labeling. Nah, teman-teman bisa edit sesuka hati. Di sini jangan lupa labelnya diganti single labels, dan value-nya ini diubah menjadi puskesmas, karena kan kita ingin tahu ya kasus DBD berdasarkan puskesmas, maka namanya atau value-nya diganti puskesmas seperti itu.
Nah, di sini saya akan ngedit teksnya atau fontnya. Di sini menggunakan Open Sans, kemudian saya ingin bold agar terlihat lebih jelas, kemudian size-nya akan saya kecilkan, dan biasanya saya menggunakan buffer agar lebih terlihat seperti ini. Nah, apabila sudah, teman-teman bisa klik apply, teman-teman bisa edit sesuka hati. Nah, setelah close saja. Nah, ini adalah peta kasus demam berdarah berdasarkan puskesmas di Kabupaten Jember. Nah, untuk selanjutnya yakni pembuatan peta tematik atau layouting peta yang ada di video part 2. Sehingga video kali ini melalui pengumpulan data hingga geoprocessing sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.